Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Semoga semuanya dalam sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bahaya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan selalu disehatkan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ustaz juga minta doanya ya kepada anak soleh dan solehah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI ya, melanjutkan materi kemarin. Tinggal satu nabi lagi yang belum dibahas ya, satu pelajaran lagi yang belum dibahas. Jadi diperhatikan baik-baik. Kemarin kan kita udah belajar tentang kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh ya. Sekarang kita akan belajar kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Nah, dan Ustadz mengingatkan tak henti-hentinya untuk senantiasa melaksanakan sholat duha dan murojaah setelah sholat duha ya. Nanti saya tanya sama Bunda mengerjakan atau tidak ya. Jadi usahakan tidak perlu disuruh, tapi langsung mengerjakan tanpa disuruh. Oke? Ya, sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Kita akan masuk ke materi. Tetap semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka halaman 69. Di sini ada kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Adam yang bisa diambil adalah ketika kita berbuat salah, hendaknya kita minta maaf ya. Sepertinya Nabi Adam berbuat salah kepada Allah, Nabi Adam langsung bertaubat kepada Allah. Kemudian cerita Nabi Nuh itu adalah Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, tapi umatnya malah banyak yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah kasih bencana ditenggelamkan oleh air laut. Dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Tentunya dengan meyakini dengan sepenuh hati tentang apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah ya. Itu seperti rajin belajar ya kan. Kita wajib belajar. Itu seperti yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar dari mulai kecil sampai dewasa kelak ya. Itu adalah wujud daripada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya kita akan belajar kisah Nabi Hud alaihissalam. Lihat, kita baca dulu ya. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud selalu berperilaku terpuji. Nabi Hud tidak mudah marah. Nabi Hud sangat sabar. Nabi Hud juga bersikap sopan pada siapa saja. Nah, ternyata Nabi Hud adalah seorang yang mempunyai sopan santun yang sangat luar biasa. Beliau sangat sabar, ramah, gak mudah marah. Nah, itu adalah salah satu suri tauladan yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Beliau memiliki akhlak terpuji kepada sesama ya, yang tadi sopan santunnya dijaga, sabarnya, dan enggak mudah marah ya. Jadi ketika kita mau sesuatu sama ayah dan bunda ya, kita harus bisa bersabar. Jangan sampai kita marah-marah, misalkan belum dikasih sama bunda, belum dikasih sama ayah, terus kita marah-marah. Enggak boleh, itu enggak baik ya. Enggak baik kita maksa-maksa sama ayah sama bunda, apalagi marah sama ayah sama bunda gara-gara keinginan kita yang terlalu berlebihan. Itu enggak baik ya. Jadi harus sabar. Kalau misalnya belum dikasih, oh iya bunda, enggak apa-apa ya, aku sabar kok, insyaallah. Senang bunda dengernya ya.
Nah, kita lihat di sini ada dua gambar nih yang mencontohkan sikap keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama, ini ada seorang anak yang lagi berpamitan sama orang tuanya. Namanya siapa? Namanya Mona. Kita baca dulu ya. Mona berperilaku terpuji. Sebelum berangkat sekolah, Mona berpamitan pada ayah dan ibu. Mona juga mencium tangan ayah dan ibu. Masya Allah, Ustadz yakin adik-adik semuanya pasti sebelum berangkat sama pulang sekolah pasti yang dicari adalah tangan ibunda kita, ya. Jangan sampai lupa. Kalau ada ayah berarti tangan ayah kita. Kalau ada dua-duanya, tangan ayah dan ibunda kita. Berangkat sekolah kita ambil, kita cium tangannya. Pulang sekolah sama, kita ambil, kita cium tangannya. Insya Allah adik-adik semuanya digolongkan, dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang insya Allah jaminannya surga. Karena apa? Karena membuat hati orang tua bahagia. Tuh kan. Jadi jangan sampai lupa pulang mau berangkat sekolah mesti disuruh cium tangan, dipanggil dulu. Pulang sekolah juga mesti disuruh cium tangan, ya. Jadi anak yang soleh, anak yang hebat itu anak yang tidak mesti disuruh tapi dia bisa cium tangan atau berpamitan sebelum berangkat sama pulang sekolah. Cari tangan ayah, cari tangan ibu, langsung ngucapin assalamualaikum ayah, dicium tangannya, assalamualaikum bunda, dicium tangannya. Itu adalah sikap yang dicontohkan Mona, seorang anak yang solehah. Di sampingnya ada Aji. Kita baca tentang Aji ya, cerita tentang Aji, gambar Aji. Aji selalu bersikap sopan. Aji sopan pada bapak dan ibu guru. Aji selalu menyapa dan mengucapkan salam. Aji juga patuh pada perintah guru. Nah, ini adalah perilaku di sekolah. Aji sangat sopan. Kalau disuruh ustadznya jangan naik bangku, nggak naik bangku. Ya, kalau disuruh ustadz, ya, kalau ngomong sama ustadz selalu sopan, ya. Dan kalau ketemu ustadz di mana aja selalu nyapa assalamualaikum ustadz. Nah, itu adalah salah satu contoh anak yang soleh dan solehah. Ketika ketemu guru di mana aja jangan lupa untuk mengucapkan salam dan selalu nurut sama perintah guru di sekolah. Itu adalah salah satu tanda anak yang soleh dan soleh. Tidak melawan sama gurunya, tidak buat gurunya kesel. Itu adalah salah satu sikap yang anak soleh dan soleha. Insya Allah jaminannya apa? Surga. Mau apa enggak nih? Mau dong. Oke. Itu adalah dua cerita Mona dan Aji tentang akhlak terpuji sepertinya Nabi Hud alaihi salam. Oke, dibuka halaman 70. Kita baca dulu nih, ada poin, ada nomor 1 sampai 4. Setelah mempelajari keteladanan Nabi dan Rasul, kamu harus memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Udah dipraktekin belum? Kalau kita berbuat salah, langsung minta maaf. Praktekin ya yang belum ya. Terus dipraktekin, insya Allah nanti kita dicintai oleh Nabi dan Rasul. Karena kita meniru sikap Nabi dan Rasul. Yang kedua, bekerja keras untuk meraih cita-cita. Belajar yang rajin itu adalah salah satu contoh sikap kerja keras. Belajar belajar setiap malam. Buka buku tematik, baca sendiri. Isi kalau misalkan ada yang kelewat belum kerjain aja, nggak apa-apa ya. Itu adalah contoh bekerja keras dengan belajar yang rajin. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh tuh. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, jadi jangan tergoda sama handphone ya, sama game, jangan ya. Kalau bisa harus tetap boleh main game, tapi jangan sampai kamu melupakan waktu belajar kamu ya. Melupakan waktu belajar kita, itu nggak boleh ya. Terakhir, bersikap sopan santun, sopan kepada semua orang ya. Kepada yang lebih besar kita harus sopan, pada orang tua apalagi itu wajib, dan kepada guru, kepada sesama teman, kepada saudara-saudara kita harus sopan. Jangan sampai kita membuat berkata-kata kasar sama teman kita, saudara kita, orang tua kita dan lain-lain ya. Oke, itu halaman 70.
Selanjutnya dibuka halaman 73. Nah, di sini kita akan belajar mengerjakan soal ya, soal latihan. Nanti dikerjakan nomor 1 latihan yang A dari mulai pilihan ganda sampai latihan di halaman 74 yang D ya, sampai halaman 74 yang D. Nanti diisi semuanya ya. Kalau untuk bagian nomor A itu disilang jawaban yang benarnya A, B atau C. Kalau yang B mencocokkan di halaman 74 dibuka. Ini adalah yang B mencocokkan kata-katanya ada di sampingnya, tinggal dimasuk-masukin. Kalau yang C ini contreng yang pernyataan yang bagus, yang benar, silang pernyataan yang jelek ya, atau kalimat yang nggak bagus disilang. Atau yang salah ya, pernyataan yang benar dicontreng, pernyataan yang salah atau kalimat yang salah disilang. Dan yang terakhir diisi yang cocok apa nih ya, oke, siap. Itu aja untuk tugas PAI hari ini. Tetap semangat, insya Allah semuanya diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas PAI hari ini ya. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.